Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, hari ini pelajaran agama yaitu tentang kisah Nabi Harun. Silakan dilihat LKS agamanya halaman 56 sampai 59. Oke anak-anak, sebelumnya kita sudah membahas kisah Nabi Ayub dan Nabi Zulkifli. Sekarang kita akan membahas yang ketiga yaitu tentang kisah Nabi Harun alaihissalam. Anak-anak, ayahnya Nabi Harun bernama Imran, sedangkan saudara laki-laki atau adiknya Nabi Harun adalah Nabi Musa alaihissalam. Sekaligus Nabi Musa alaihissalam itu adalah teman seperjuangannya Nabi Harun alaihissalam dalam berdakwah, karena Nabi Harun dan Nabi Musa itu diutus untuk menyampaikan risalah dan ajaran Allah Subhanahu wa taala pada kaumnya, yaitu kaum Raja Firaun yang kufur dan tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi Harun berangkat menemani Nabi Musa untuk menghadap Raja Firaun di negeri Mesir. Mereka mengajak Raja Firaun untuk kembali ke jalan Allah dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menunjukkan mukjizat yang diberikan Allah sebagai bukti kenabiannya agar Raja Firaun percaya dan mau mengikuti ajakannya. Namun Raja Firaun murka atau marah lalu memanggil semua tukang sihirnya untuk melawan Nabi Musa dan Nabi Harun. Berkat pertolongan Allah, Nabi Musa dan Nabi Harun dapat mengalahkan mereka. Akhirnya kaum Raja Firaun termasuk para sihirnya itu banyak yang mengikuti ajaran Nabi Harun dan Nabi Musa alaihissalam, termasuk pula Siti Asyah, yaitu istri Raja Firaun. Kemudian karena murkanya atau marahnya Raja Firaun menyiksa orang-orang beriman termasuk Siti Asyah yang merupakan istrinya hingga meninggal dunia. Maka demi keselamatan kaum dan para pengikutnya Nabi Harun dan Nabi Musa pergi meninggalkan kota Mesir. Mengetahui hal itu, Raja Firaun dan para pengikutnya mengikuti Nabi Harun dan Musa. Karena dikejar, Nabi Harun dan Nabi Musa dan para pengikutnya terdesak di Laut Merah. Dan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala maka terbelahlah Laut Merah dengan menggunakan tongkat yang dipegang oleh Nabi Musa alaihissalam. Untuk itu selamatlah para pengikut Nabi Musa dan Nabi Harun dari kejaran pasukan Raja Firaun. Sedangkan Raja Firaun beserta tentaranya yang mengejar Nabi Harun dan Nabi Musa itu tenggelam, lalu semuanya tewas. Nah, itulah bukti atas kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai di sekitar Gunung Sinai, Nabi Musa alaihissalam meninggalkan Bani Israel selama 40 hari untuk mencari Tuhannya di puncak Gunung Sinai. Lalu Nabi Harun ditugaskan oleh Nabi Musa menjaga kaumnya untuk mengingatkan mereka agar tidak menyembah berhala lagi. Untuk kesempurnaan tugasnya sebagai seorang rasul, Nabi Musa melakukan perjalanan ke Bukit Sinai. Di sana beliau menerima kitab suci Taurat setelah 40 malam menetap di Bukit Sinai. Selama kepergiannya Nabi Musa, sebagian umatnya banyak yang murtad atau keluar dari Islam, padahal beliau sudah meminta bantuan kepada saudaranya yakni Nabi Harun alaihissalam. Sebagian umatnya menyembah patung sapi betina yang terbuat dari emas dan dapat berbicara. Padahal sapi betina dapat berbicara itu disebabkan angin masuk ke dalamnya dari lubang yang satu dan keluar dari lubang yang lain, maka akan keluar suara yang mirip suara sapi betina. Patung sapi betina itu dibuat oleh pematung yang bernama Samiri. Nabi Harun alaihissalam berusaha terus menasehati dan mengingatkan mereka, tetapi tetap saja tidak sadar dan tidak memperhatikan nasihat Nabi Harun alaihissalam, bahkan sampai ingin menghilangkan nyawa atau membunuh Nabi Harun alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam kembali, ia mendapati kaumnya dalam keadaan seperti itu. Beliau pun sangat marah karena kecewa dan bercampur sedih, sehingga beliau mendatangi Nabi Harun alaihissalam. Beliau memegang kepala dan janggutnya Nabi Harun sambil menariknya dan menegurnya. Nabi Harun pun memberitahukan atau menjelaskan kepada Nabi Musa bahwasanya Nabi Harun sudah berusaha menasehati dan mengingatkan mereka, namun mereka tetap menyembah berhala, bahkan ingin membunuh Nabi Harun. Nabi Musa pun mengerti dan meminta maaf kepada Nabi Harun. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam mendatangi Samiri lalu membakar patung sapi betina yang dibuat oleh Samiri itu, membakar hingga habis dan membuang ampasnya ke laut. Nah anak-anak, karena Bani Israel atau kaum pengikut Nabi Harun dan Nabi Musa itu kaumnya mudah terpengaruh dan kembali pada kesesatan, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka agar berhijrah ke negeri Suriah atau Baitul Maqdis, namun mereka menolaknya. Nabi Harun alaihissalam hidup selama 123 tahun. Beliau wafat 11 bulan sebelum wafatnya Nabi Musa alaihissalam. Oke anak-anak, setelah membaca dan mempelajari kisah Nabi Harun, banyak perilaku Nabi Harun yang bisa kita teladani. Yang pertama, sabar atau tabah. Nabi Harun itu dalam melaksanakan perintah Allah begitu kuat. Yang kedua, rajin. Nah, Nabi Harun itu rajin bekerja, belajar dengan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan sesuatu. Yang ketiga, jujur. Nah, Nabi Harun itu jujur dalam membantu Nabi Musa alaihissalam menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala.